Halo semuanya, selamat datang di program Shoepedia dari Shoe Workshop. Seperti biasa, pada program Shoepedia ini gue bakalan banyak banget share ilmu-ilmu tentang dunia persepatuan yang pastinya bakalan bermanfaat buat kalian semua ketika kalian mau beli atau mereparasi sepatu-sepatu kesayangan kalian. Gak terbatas sepatu kasual, sport, outdoor, safety, sampai sepatu kulit yang punya treatment khusus. Buat kalian yang mungkin belum sempat nonton videonya, gue di video sebelumnya itu ngebahas tentang tips-tips atau cara-cara merawat sepatu kulit atau sepatu formal lah ya. Kalau misalnya kalian mau nonton ulang videonya, bisa langsung klik link yang udah gue taruh di sini. Editor, silahkan disiapkan. Khusus untuk sepatu kulit ini, selain harganya yang mahal, kalian juga perlu tahu cara memilih dan membeli sepatu kulit yang baik dan benar. Yang tentunya hal ini sebenarnya nggak terlepas dari beberapa faktor selain harga ya, kayak mungkin kenyamanan, konstruksi, dan lain-lain. Kenyamanan waktu kalian pakai atau membeli sepatu kulit itu nggak begitu aja kalian dapatkan. Walaupun harga yang kalian bayarkan buat sepatu kulit ini bisa dibilang cukup mahal ya, karena kadang kenyamanan tidak berbanding lurus dengan harga. Kalian sebagai pengguna harus mulai bisa memilih gimana caranya membeli sepatu kulit yang baik dan benar, supaya nggak ada yang namanya istilahnya salah beli ketika sepatu ini udah dimiliki sama kalian. Karena kadang tiap jenis sepatu kulit itu peruntukan dan kegunaannya juga beda-beda ya. Contohnya gini, waktu misalnya kita pergi ke sebuah acara tertentu yang formal banget, tentunya kita harus memilih sepatu yang sesuai dengan outfit kita. Misalnya kalian pakai jas, itu ada cara untuk memilih sepatu-sepatu yang sesuai dengan outfit yang kita gunakan itu. Jadi nggak bisa pakai sembarangan sepatu. Terus gimana sih sebenarnya cara memilih sepatu kulit atau pantofel yang benar ini? Kita bahas sekarang. Eits, sebelum videonya dilanjut, diingetin dulu nih, buat kamu yang sepatunya rusak, langsung aja reparasi sepatumu di Shoe Workshop. Oke, back to the video. Yang pertama, sesuaikan dengan kebutuhan. Hal pertama yang harus kalian perhatikan sebelum membeli sepatu kulit adalah kalian harus tahu sepatu ini mau dipakai untuk apa atau kegiatan apa. Misalnya, kalau misalnya kalian pakai setelan jas, kalian nggak mungkin pakai sepatu kulit yang bentuknya itu lebih mirip kayak boots atau sepatu-sepatu outdoor gitu. Atau sebaliknya deh, kalau misalnya kalian pakai sepatu untuk kegiatan-kegiatan kayak touring motor jauh-jauh atau kegiatan berat lainnya, kan nggak mungkin pakai sepatu kulit yang sol dan konstruksinya itu kaku. Intinya sebelum beli, kalian harus tahu dulu sepatu ini mau dipakai buat apa. Yang kedua, perhatikan bahan kulit sepatu itu sendiri. Kenapa hal ini penting? Karena ada banyak jenis kulit yang umumnya dipakai di pembuatan sebuah sepatu. Dan kadang tiap jenis kulit itu kegunaannya juga beda-beda. Mungkin ada 8-9 jenis kulit ya yang biasanya diproduksi buat memproduksi sebuah sepatu. Mulai dari top grain atau full grain leather, embossed grain leather, split leather, fibre leather, calf leather, vegetable leather atau vegetan biasanya disebutnya, shell cordovan, terus pull up leather, dan sampai apa ya? Mungkin kalau misalnya orang-orang yang hobi motor itu pakai crazy horse ya, yang rada beladus-beladus gitu. Dari tiap-tiap jenis kulit tadi, itu juga menentukan harganya ya. Jadi semakin bagus kualitas kulitnya, semakin tinggi juga harga yang harus kalian bayar. Umumnya jenis top grain leather itu jadi salah satu bahan kulit yang paling mahal dan juga oke lah ya, karena ketika dijadiin sepatu itu seratnya lebih lebih menawan lah pokoknya kayak gitu. Yang ketiga, perhatikan konstruksi sepatu kulit kalian. Hal ini penting buat diperhatiin karena konstruksi sepatu ini bakalan berpengaruh sama tingkat keawetan sepatu itu sendiri. Dan salah satu konstruksi yang paling terkenal ya kalian semua tahu adalah Goodyear Welting. Jadi Goodyear Welting ini adalah salah satu konstruksi sepatu yang paling klasik, yang paling tua, dan bisa dibilang paling kuat. Sepatu yang dipakein metode Goodyear Welting ini lebih memungkinkan untuk shaping sama kaki penggunanya itu sendiri, dan juga meminimalisir kerusakan ketika jadi kalau misalnya sepatu Goodyear Welt kalian rusak, itu nggak perlu dibongkar semuanya, cukup dilepas jahitannya, ganti sol yang baru, dan jahit lagi pakai konstruksi yang sama. Jauh lebih mudah ketika mau dilakukan resole. Selain Goodyear Welt, ada juga metode Black Stitch. Ini salah satu metode yang paling umum juga, tapi tidak serumit Goodyear Welt. Jadi salah satu keunggulan dari Black Stitch
stitch ini adalah ketika dipakai sama penggunanya, sepatunya bakal kelihatan lebih ramping dan juga lebih elastis, fleksibel lah. Jadi kalau misalnya kalian pakai sepatu berkonstruksi black stitch ini lebih lebih mendukung buat banyak gerak juga, it's okay. Yang keempat, pilih sol sepatu yang sesuai. Ada berbagai jenis sol sepatu yang menunjang desain dari sepatu itu sendiri. Beda sol bakalan beda juga tingkat kenyamanan yang dikasih sama sepatu ini. Kalian mungkin pernah ngeliat salah satu sepatu pantofel yang mungkin punya hak yang lebih tinggi, terus bahannya ini agak cenderung keras dan licin. Tenang aja, itu bukan sebuah kerusakan atau kecacatan produksi ya, tapi emang jenis sol tersebut cuman cocok dipakai di acara-acara yang formal, yang dimana pada acaranya itu kita tidak dianjurkan terlalu banyak bergerak. Berbeda sama sepatu-sepatu yang mungkin solnya ini terbuat dari karet atau EVA ya, kayak sepatu olahraga gitu, yang keunggulannya mungkin bisa ngasih kalian kenyamanan dan mobilitas yang lebih tinggi, tapi dirasa nggak cocok kalau misalnya dipasangin sama pakaian-pakaian formal, pakai jas atau tuxedo dan lain-lain. Ya intinya tergantung kebutuhan kalian sendiri, seperti yang udah gue bilang di awal tadi. Yang kelima, pilih ukuran yang tepat. Umumnya dalam ukuran yang sama dengan sepatu sneakers atau yang lain-lain, sepatu kulit ini cenderung lebih besar dan mungkin dirasa lebih longgar ya ketika waktu dipakai. Itulah alasannya kenapa kalian perlu banget buat nentuin ukuran yang pas sebelum kalian membeli sepatunya, supaya ketika sepatunya dapet itu lebih terasa nyaman. Selain itu, ada baiknya kalau misalnya kalian coba dulu nih sebelum memutuskan untuk membeli sepatu kulit tersebut lah, kecuali yang online ya. Kalau online dicobanya gimana? Hal ini buat meminimalisir ketidaknyamanan sepatu waktu kalian sudah membeli sepatunya tadi. Dan juga coba buat pakai kaos kaki ketika kalian mau mencoba sepatunya juga. Penggunaan kaos kaki ini juga bisa jadi salah satu indikator apakah sepatu itu udah pas atau belum di kaki kalian. Oh ya, kalian juga perlu perhatiin bagian insole sepatu ya. Usahain insole sepatu ini punya karakteristik yang empuk dan nyaman supaya kalian betah pakai sepatu ini berlama-lama. Hal terakhir yang perlu kalian perhatiin adalah sesuaikan dengan budget yang kalian punya. Jangan paksain beli sepatu yang bisa dibilang kelewat mahal kayaknya karena gengsi. Tapi ya di zaman sekarang kalian udah banyak banget mungkin e-commerce atau brand-brand dan toko-toko yang menyediakan sepatu kulit berkualitas pakai diskon-diskon yang dirasa cukup menarik ya buat kalian beli. Intinya kembali dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, itu tadi adalah beberapa tips yang mungkin gue bisa share dan gue kasih buat kalian semua yang pengen beli sepatu formal atau sepatu kulit. Next mungkin gue bakalan bahas tentang sepatu-sepatu lain seperti outdoor mungkin atau safety, atau mungkin kalian yang penasaran dan punya pertanyaan terkait sepatu kulit ini bisa langsung tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita. Like dan share video ini juga bermanfaat. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu di program Shupedia berikutnya. Adios.